Shalom, semoga Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat mengikuti program meditasi bersama dengan saya, Romo Arsenius Fikar, CSE. Saudara-saudari, dalam video ini saya mau berbicara mengenai kekasan Santa Teresa Lisieux dalam meditasi Santa Teresia Avila. Saudara sekalian, Teresa Lisieux berbeda zaman dengan Teresa Avila, tetapi dia adalah anak rohani dari Santa Teresia Avila. Teresa Lisieux masuk dalam biara yang dimulai oleh Santa Teresa Avila. Oleh karena itu, tentulah ia mengenal dengan baik ajaran Santa Teresia Avila. Dalam ajarannya mengenai meditasi, kepada para susternya, Santa Teresa Avila mengajarkan untuk mengalami kemanusiaan Kristus supaya sampai pada kealahan Kristus. Teresa Lisieux memahami dengan baik ajaran ini. Ia mendekati Kristus dalam kemanusiaannya dan memandang Yesus sebagai Bapa yang baik yang begitu mengasihinya. Jika Teresa Avila memandang Yesus sebagai sahabat yang mencintainya, maka Teresa Lisieux memandang Yesus sebagai seorang Bapa yang dekat dengannya, yang mencintainya. Teresa Lisieux memandang Yesus sebagai Bapa bukan hanya Bapa yang transenden, tapi juga Bapa yang imanen. Bapa yang dapat didekati, yang menyertai, yang mencintai, yang ada bersama dengannya. Bapa dalam kesempurnaannya sebagai figur seorang Bapa. Teresa Lisieux memang memiliki relasi yang khas dengan papanya. Ia sangat dekat dengan papanya dan ia biasa dipanggil Ratu Kecilku oleh papanya. Dan ia begitu dimanja dan disayang oleh papanya. Bahkan satu saat ketika mamanya menegur suaminya supaya tidak memanjakan Teresa, papanya mengatakan begini, memang dia ratu kecil. Saudara sekalian, kedekatan relasi dan cinta yang besar dialami oleh Teresia dalam relasinya dengan papanya. Ia mengalami bagaimana papanya begitu mengasihinya, begitu mencintainya dengan kasih yang besar. Relasi dengan Papa ini membuat Teresia mampu memandang Yesus sebagai seorang Bapa baginya. Ia adalah anak di hadapan Yesus, dan ia menerima segala kebaikan dari Yesus Bapanya. Saudara sekalian, figur Yesus bagi Teresa adalah figur Bapa yang begitu mengasihinya dan mencintainya. Yesus dilihat sebagai pribadi yang dekat dengannya. Dan dia aman, dia terlindung, dan disayang oleh kasih kebapaan dari Kristus. Jadi, saudara sekalian, kalau Teresa memandang Allah sebagai Bapanya, bukan hanya dimaksudkan sebagai Bapa yang ada di surga, tetapi terlebih lagi Bapa dalam imanensi Kristus. Teresa mengenali, memandang, dan mendekati figur Bapa dalam imanensi Kristus. Teresa Lisieux mampu menempatkan relasinya dengan Kristus demikian rupa, dan ia melihat dirinya sebagai seorang anak dalam relasinya dengan Kristus. Saudara sekalian, memang Teresa ini sangat istimewa. Dia memiliki sebuah kepercayaan yang begitu besar akan kasih Allah kepadanya. Itu terlihat dalam autobiografinya yang ditulisnya. Dalam buku itu, dia memberi judul The Story of the Soul. Kisah sebuah jiwa. Jiwa yang menceritakan cinta dan kerahiman Allah. Di awal dan di akhir bukunya, Teresa menulis bahwa
dalam buku itu, ia ingin menceritakan dan menyanyikan lagu kerahiman Allah. The Story of the Soul dibingkai di bagian pembukaan dan penutup pernyataan kepercayaan Teresia kepada kasih dan kerahiman Allah. Buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang diberi judul Aku Percaya Pada Cinta Kasih Allah. Itulah sebetulnya ungkapan Teresia yang besar pada kerahiman Allah. Dan kepercayaan yang besar itu kemudian ditulisnya dalam buku itu. Dia berani mengatakan sebuah ungkapan berikut. Seandainya saya melakukan dosa yang paling besar yang dapat dilakukan oleh orang di dunia ini, saya segera akan melemparkan diri saya pada kerahiman Allah. Saudara sekalian, sebuah ungkapan yang menyatakan kepercayaan yang begitu besar pada kasih Allah. Banyak orang ketika dia melakukan dosa, bahkan dosa kecil, dia tidak berani datang pada Tuhan. Tapi Teresia, dia berani datang, dia minta pengampunan karena dia percaya bahwa Allah akan mengampuni. Allah mencintai dia. Cintanya jauh lebih besar daripada segala kesalahannya. Bahkan Teresia mengatakan demikian. Allah mengasihi kita dengan cinta yang begitu besar, jauh lebih besar daripada apa yang bisa kita bayangkan. Jadi dia begitu percaya pada kasih Allah. Dia begitu percaya pada kerahiman Allah. Dan kepercayaan pada kerahiman Allah juga kesadaran akan realitas imanensi Kristus sebagai seorang Bapa. Inilah yang menjadi dasar kekudusan Santa Teresia dari Lisieux. Saudara sekalian, saya mau mengajak kita semua untuk belajar dari Santa Teresia Lisieux ini. Kita mau percaya bahwa Allah mengasihi kita. Dia dapat mencintai kita dengan cinta seorang sahabat. Dia dapat mengasihi kita dengan cinta seorang bapa, seorang ibu, seorang kekasih, mempelai, kakak, dan sebagainya. Saudara sekalian, imanensi Kristus memiliki kesempurnaan kasih. Maka kita mau datang, mendekati Kristus dalam imanensinya, dan kita mau membiarkan diri kita dikasihi oleh Dia. Saudara sekalian, kita perlu memberi ruang dalam pikiran kita, juga dalam kesadaran kita, bahwa Kristus bukan hanya Allah, tapi Kristus juga sahabat. Dia Bapa, dia ibu, dia mempelai, dia kekasih bagi kita. Kita perlu memberi ruang yang cukup ini, supaya kita pada akhirnya boleh mengalami sebuah relasi yang dekat dengan Allah. Santa Teresia Lisieux menunjukkan kepada kita bagaimana Yesus telah mengasihinya dan dia menyerahkan dirinya secara total sebagai seorang anak. Sikap batin ini membiarkan diri dikasihi oleh Allah. Ini juga yang harus menjadi sikap batin kita. Secara khusus pada saat kita melakukan centering prayer, kita melakukan doa keterpusatan, kita mau mengakui Kristus dalam imanensinya, dan kita percaya Dia mencintai kita, dan saya mau membiarkan diri saya untuk dikasihi oleh Tuhan. Maka saudara sekalian, dalam doa keterpusatan kita mau mengambil sikap batin dalam hati kita. Saya mau membiarkan diri saya untuk Engkau kasih, Tuhan. Saya mau membiarkan diri saya Engkau cintai. Karena memang Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita. Dan bagi saudara sekalian yang biasa melakukan doa Yesus, ya kami di dalam biara mengembangkan tradisi ini, metode ini, doa Yesus, kita juga bisa melakukan doa keterpusatan sambil menyerukan nama Yesus. Biarkan diri kita dikasihi Tuhan.
membiarkan dia mencintai kita, dan dalam hati kita menyerukan nama Yesus. Kita ada bersama dengan dia, kita dekat dengan dia, dia ada dalam hati kita, dia ada bersama dengan kita, dia ada, dan kita mau membiarkan diri kita dikasihi oleh dia. Karena memang dia mengasihi kita, dia mencintai kita. Semoga Tuhan